Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat, tetap kreatif dalam situasi sulit. Tanggal 30 Mei 2021, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Bacaan Injil tahun B diambil dari Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Pada waktu itu berangkatlah ke-11 murid Yesus ke sebuah bukit di Galilea atas perintahnya. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, seperti diperintahkan Yesus, para murid diminta berkumpul di Galilea. Yesus sendiri telah mendahului mereka. Begitulah seperti disampaikan Matius pada akhir Injil pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus tahun ini. Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Galilea, sebuah bukit yang ditunjuk oleh Yesus agar para murid berkumpul. Mereka melihat Yesus dan mengenali kebesaran Yesus, dan mereka sujud kepadanya. Kepada mereka Yesus menegaskan bahwa semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ayat 18. Sehingga tak perlu lagi ada keraguan, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 17. Para murid diminta memperlakukan semua bangsa sebagai muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayat 19-20a. Yesus tidak hanya memberi perintah, ia berjanji menyertai para murid senantiasa sampai akhir zaman. Ayat 20b. Ada beberapa yang perlu kita renungkan. Kata-kata Yesus dalam ayat 19, sebuah perintah untuk mempertobatkan semua bangsa menjadi muridnya. Dan kalau mereka sudah percaya, supaya dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sudah menerima sakramen baptis. Dan itu berarti sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang ragu-ragu, Yesus memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan mereka sebagai murid-murid Yesus. Memperlakukan orang-orang yang tidak mengimani Yesus sebagai sesama murid-murid Yesus. Umat Allah yang terkasih, dalam Injil hari ini
dikatakan dengan jelas, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita yang sudah dibaptis diajak untuk mengimani dan mengenal adanya pengasal hidup, asal usul kehidupan ini sebagai Allah Bapa, dan yang menyelamatkan umat manusia ini Allah Putra. Allah yang misteri itu diperkenalkan Yesus sebagai Bapa. Yesus adalah penjelmaan Allah Bapa, maka Yesus adalah Allah Putra. Dan kelangsungan sejarah keselamatan ini diteruskan, dijaga oleh Roh Kudus. Itulah misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Memasukkan orang ke dalam komunitas gereja harus diresmikan dalam sakramen baptis. Sakramen baptis adalah cara untuk menandai dan niat kita sebagai orang beriman untuk mendalami serta menghayati perintah Tuhan tadi. Iman yang nyata tidak berdasarkan gagasan-gagasan, melainkan menerima Allah sebagai yang esa dan mengalaminya sebagai yang merahimi kehidupan ini, melaksanakannya dan menjaganya sampai sekarang. Itulah iman akan Tritunggal yang menghidupi gereja dahulu dan sampai sepanjang zaman. Dalam ayat 17b disebutkan ada beberapa orang yang ragu-ragu. Mengapa orang yang ragu-ragu itu ada? Karena mereka mengharapkan hal-hal yang spektakuler, tetapi mereka tidak mengimani Yesus. Kemuliaan Yesus dalam hidup kita alami dalam hal yang sederhana, tidak menggetarkan, tetapi kita menghayatinya sebagai peristiwa iman. Terhadap keraguan orang, Yesus hanyalah memberi penegasan iman bahwa yang diwartakan para murid adalah kemanusiaan yang telah ditebus, kemanusiaan baru yang terbuka kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Yesus diberi kuasa atas surga dan bumi. Menjadi muridnya berarti ambil bagian dalam kemanusiaan yang ditebus. Maka kita boleh percaya dan yakin akan janji Yesus bahwa Ia menyertai kita selalu sampai akhir zaman, hingga saat kemanusiaan yang tertebus menjadi kenyataan di bumi dan di surga seutuhnya. Kata-kata Yesus itu mestinya memberi peneguhan kepada kita para murid-Nya bahwa kata-kata Yesus itu menguatkan perjalanan hidup kita, menjadi bekal bagi siapa saja yang mau mengikuti Yesus, juga bagi kita sekarang. Kalau kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, kita menghormati Tritunggal yang Maha Kudus, dan Allah dari surga memberkati kita. Kita mengawali dan mengakhiri kehidupan kita dalam misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.